Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad zatullah Ahmad ruhullah Muhammad habiballah al-mahdi khalifatullah. Waj'alna nahnu ya Allah min ahlil. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala sayyidina al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibul busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza yaumil akhir ila akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika sholatan daimam bidawami mulkika ya Allah. Kemudian daripada itu yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram guru kita, Syekh Kuna kita yang selalu membimbing kita, mengajak kita untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama kita hormati para guru kita, para mursyid kita, para khalifah kita, kaum bapak dan kaum ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para muridin, para pencari jalan menuju Allah. Yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba pilihan Allah, para kekasih Allah, para tamu Allah, yang insya Allah kalaulah menjadi tamu Allah, pastilah dimuliakan oleh Allah, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini adalah umat yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita rasakanlah cinta Allah itu. Kita rasakan cinta Rasul itu dengan jalan berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara berserah diri? Perbanyaklah ingat kepada Allah. Jadikan setiap masa itu hanya untuk Allah. Jadikan setiap masa itu hanya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya Allah masa yang ada dalam diri kita merasakan cintanya Allah, merasakan rindunya Rasulullah, maka rasa itulah yang kita bawa menyembah Allah. Rasa itu yang kita bawa hidup di muka bumi Allah. Dan rasa itu pula nanti yang insya Allah Allah berikan kepada kita rasa beserta Allah, nyawa keluar dari jasad kita masing-masing.
Itulah akhir kalam la ilaha illallah, yaitu di akhir napas terakhir kita. Ketika nyawa melayang keluar dari jasad kita masing-masing, merasakan beserta Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar demikian kita berserah diri kepada Allah, merasakan beserta Allah. Maka terasalah pada diri, sadarlah diri. Ternyata semua yang diberikan Allah adalah baik untuk kita. Semuanya kita syukuri, apapun yang datang pada pribadi kita masing-masing. Agar kita bisa menerima ketentuan Allah yang setiap hari silih berganti. Datang masalah, datang ujian, datang yang tidak menyenangkan pada diri. Maka terimalah dengan baik. Katakan kepada Allah, raditu billahi rabba. Ya Allah, kami ridho atas ketentuanmu ya Allah. Kami ridho apapun yang kau berikan kepada kami. Hujan yang terus-menerus kami ridho ya Allah. Tak panih baik kami ridho ya Allah. Apapun yang kau berikan kami ridho ya Allah. Tapi tolonglah kami ya Allah. Kami takut ya Allah dengan masalah yang kau berikan kepada kami. Dengan ujian, dengan musibah, segala macam yang kau datangkan kepada kami. Kami khawatir ya Allah. Yang kami khawatirkan cuma satu ya Allah. Apa yang kami khawatirkan ya Allah? Yaitunya ya Allah, apabila datang masalah pada kami, kami takut. Hati kami berpaling darimu ya Allah. Hati kami lalai mengingat namamu ya Allah. Maka bantulah kami untuk menghadapi segala masalah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Bimbing kalbu kami untuk selalu menyebut namamu. Bimbing kalbu kami ya Allah untuk selalu rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuangkan dalam kalbu kami cahaya makrifat-Mu. Tuangkan dalam kalbu kami cahaya asmaul husna-Mu. Tuangkan dalam kalbu kami cahaya Rahman Rahim-Mu ya Allah. Sehingga dalam kalbu kami tak ada lagi kebencian ya Allah. Inilah rintihan kalbu yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Kami sadar kalbu kami ini kotor. Kami sadar kalbu ini rusak ya Allah. Tapi Engkau izinkan juga menyebut namamu yang mulia, namamu yang azam ya Allah. Sesungguhnya tak pantaslah hati ini menyebut namamu, mengingat namamu. Tapi Engkau izinkan, Engkau ridhoi. Terima kasih ya Allah. Cukuplah bagi kami di hati kami adalah namamu ya Allah. Begitulah setiap hari rintihan hati berterima kasih kepada Allah. Inilah makna bersyukur, berterima kasih atas ketentuan Allah pada diri. Terucaplah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji berhak Engkau miliki ya Allah. Kemudian selawat berserta salam, salam rindu kita curahkan. Salam cinta kita curahkan kepada yang pantas kita cintai, kepada yang pantas kita rindukan. Sampai akhir hayat, cinta itu jangan sampai berakhir. Seperti hayat berakhir, disitulah akhir cinta kita kepada Rasul. Ketika kita telah meninggal, bertemu dengan sang dicinta itu Bapak dan Ibu. Bermohon kepada Allah. Apa mohon kepada Allah? Ya Allah, sampaikan salam rindu kami. Sampaikan cinta kami kepada kekasih hati kami. Kepada Nabi kami. Kepada ayahanda ruh kami. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad Ruhullah. Sapa Rasulullah, wahai Bapak Rohaniku. Wahai Sayyidina Ahmad Ruhullah. Wahai kekasih Allah. Terimalah cinta kami yang tak seberapa ini. Terimalah rindu kami yang jauh dari rasa rindu ini ya Rasul. Izinkan kami memandang wajah-Mu yang mulia. Izinkan kami mencium tangan-Mu yang lembut. Izinkan kami mengikuti langkah-Mu ya Rasulullah. Izinkan kami berjumpa dengan-Mu ya Rasulullah. Wahai kekasih hatiku,
Wahai ayahanda rohani kami, beginilah mohon kepada dalam rintihan dalam kalbu kita masing-masing ketika berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar cinta kepada Rasul itu muncul dalam diri kita, maka intisarinya perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pengajian Bapak Ibu, mari kita kembali berselawat kepada Rasul dengan rasa rindu, dengan rasa cinta kepada kekasih hati kita, kepada idola kita, kepada yang kita harapkan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra
صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدنا محمد. السلام عليك يا سيدنا خليل يا أبا الصلاة والسلام عليك يا أبا يا سيدي يا رسول يا سيدنا أحمد روح الله. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membacakan Ibu Al-Quran. Sekali soal. Kita niatkan semoga Ibu Al-Quran yang kita baca Allah beri pahala. Kemudian semisal pahalanya kita harapkan sampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah, beserta sahabat dan keluarga beliau. Kemudian untuk para guru-guru kita yang mulia, yang hidup ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Teristimewa untuk kedua orang tua kita, ibu dan bapa kita, datuk dan nenek kita, sanak saudara kita, para jemaah kita, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau yang masih hidup. Allah lapangkan kuburan beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian kita yang baca Al-Fatihah pun menyampaikan kepada kepada Rasul dan kepada guru-guru. Semoga kalbu Rasulullah, kalbu para guru itu terbuka dan mengalirlah keberkahan dari kalbu beliau masuk ke dalam kalbu kita, sehingga kita pun bisa bermakrifat seperti para guru-guru kita yang mulia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biromin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mubasyir, amin ya Rahman bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Al-Fatihah yang kita baca, yang kita berikan kepada orang-orang yang kita niatkan sebentar Bapak Ibu. Semoga berkat Al-Fatihah itu, yang dikatakan Al-Fatihah adalah pembuka. Semoga kalbu kita terbuka luas dan dimasuki cahaya nurullah, cahaya nur Muhammad, cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalbu guru-guru kita yang mulia. Bapak dan Ibu, inilah sepekan pula kita berada di bulan Rajab. Kalau puasa Bapak Ibu, Bapak Ibu alhamdulillah lai, Abu alhamdulillah lai dah. Alhamdulillah ya kedua. Jadi Bapak dan Ibu,
berpuasalah semampu Bapak Ibu. Kok sebulan jadi, 15 hari jadi, 10 hari jadi, sepekan jadi, sehari jadi, kok indah pun jadi. Baru itu, mau kecil indah pun jadi. Dan menjadi perdebatan dulu itu maksudnya. Jadi itu kan sunnah, silakan siapa yang ingin kayu silakan, tentu berebutlah dengan kekayaan itu. Begitu juga malam-malam Bapak dan Ibu. Solat malam yang kita lakukan ada 20 rakaat. Enak. Itu pun bukan harusnya Bapak dan Ibu di awal yang cak. Nang kedua jadi juga, malam ketiga jadi juga, malam keempat jadi juga. Kok tiap malam jadi juga, kok tidak jadi juga. Nah, gitu. Jadi jangan menjadi bahan perdebatan. Dan tidak kayu itu tidak ya. Jadi itu boleh buat sembahyang, boleh pun tidak itu maksudnya. Jadi siapa yang kuat silakan, keimanannya aman lemah-lemah iman tidak malah. Tidak berkoreh ngaji Bapak dan Ibu. Jadi dalam bulan Rajab itu Bapak dan Ibu, yang paling tahu, yang pasti tahu itu kejadian luar biasa. Tahu apa dong? Apa peristiwa terjadi bulan Rajab? Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan rohani, jasmani dan rohani Rasul untuk berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Isra Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh, tidak bisa diukur kilometer pulang balik. Tapi Isra'nya mungkin bisa diukur dari Masjidil Haram ke Palestina itu udah bisa diukur. Tapi kalau lah Mi'rajnya tidak bisa diukur. Kalau pertama itu sampai kini Bapak Ibu tidak ada teknologi yang bisa mengukur bagi dua ke langit pertama. Dan ada bisa ilmu orang situ nih. Ilmu orang dunia gini. Sampai matahari ia dukur orang. Tapi ke langit itu tidak boleh. Tak punya bosok langit dia kan. Jadi begitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'rajnya itu perjalanan beliau diperjalankan. Bukan berjalan seorang. Nabi itu diperjalankan. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan Abdullah. Tidak Muhammad disebut di situ. Siapa namanya? Abdullah. Badi Abdullah baca. Karena salah satu nama Nabi itu adalah Abdullah. Siapa Abdullah itu sebenarnya? Rasulullah. Allah tidak menyebut nama Muhammad. Kenapa? Karena memuliakan. Panggilan Allah kepada Rasul, panggilan kasih sayang. Habibullah. Panggilan kasih sayang. Wahai Rasulullah, Nabiullah. Itu Isra Mi'raj dan Nabi. Apa itu Isra Mi'raj Jawa? As-salatu mi'rajum bil mu'minin. Salat adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang mukmin. Jadi Bapak Ibu kita bahasamu lah dari ketik kita sembahyang, lah dari ketik kita solat. Ialah mi'raj solat tu anak. Le mi'raj solat kita atau tidak?
Lain kita. Lain. Siapakah orang yang salatnya mi'raj? Orang mukmin. Siapakah seorang orang itu yang salatnya mi'raj? Salatnya itu telah diperjalankan. Nah. Kalau berjalan seorang, maka tak pernah mi'raj. Berarti diperjalankan. Jadi Bapak Ibu lah diperjalankan, Lun. Siapa yang diperjalankan? Abdullah, hamba Allah. Jadi pareso diri kita seorang-seorang Bapak Ibu. Allahkah kita Abdullah, Lun? Allahkah kita berpangkat Abdullah, Lun? Apakah rohani wala Abdullah, Lun? Kalaulah Abdullah, kalau kita salat, pasti diperjalankan akan mi'raj sampai kepada Allah. Allah Abdullah, Lun. Siapakah Abdullah itu? Budak Allah. Siapakah budak Allah itu? Orang yang sangat cinta. Orang yang begitu cinta kepada Allah. Allah boleh cinta kepada Allah. Di Abdullah kau budak Allah cakap adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Bagaimana muncul cinta itu? Supaya kita cinta kepada Allah, tentu kenal terlebih dahulu dengan Allah. Mustahil cinta akan tumbuh kalau kita tidak kenal dengan yang dicinta. Intinya kenal terlebih dahulu. Bahas supaya kenal dengan Allah. Supaya kenal dengan Allah, kenallah dengan diri. Man arfa nafsah faqad arrafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya akan kenal dengan Allah. Cara mengenal diri, tentu kita belajar tentang diri. Lah lonyah kaji diri deh Bapak Ibu. Ila lonyah Pak. Lonyah deh kita kaji diri, baca kaji diri itu Bapak Ibu. Tapi tak kunjung dua deh awak tahu jo. Tu Bang, metode-metode ini sangat banyak Bapak Ibu. Itulah ilmu makrifat cekut, ilmu hakikat cekut tak pernah bertepi. Ada je macam teori dalam hakikat tu Bapak dan Ibu. Bahas supaya kita copik mengenal diri. Macam cara yang telah diajarkan oleh guru. Ada guru dapik dan bocik Bapak dan Ibu. Bahas supaya copik awak tahu diri itu. Melebur sifat manusia ya. Kita lebur sifat manusia ya. Kita kubur itu maksudnya. Kalau diartikan boleh jadi mutu kebelahan, tak mutu. Sifat manusia ya. Ada kesukaan manusia Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu. Jiwa Pak, nafsu Pak. Kalau mode kini ya. Jojan mode kini, kalau mak dia gini ngomong. Lolo. Atau sifat manusiawi. Dilebur sifat itu. Berapa lebur? Enggak, dibawa loh. Lolo. Mengah dibawa beribadah kepada Allah. Iko sawo sebenar Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh melakukan. Boleh enggak? Aku masalah. Salah satu contoh yang Ibu lakukan. Nang ketujuh dia mengasiang makan. Bekelopau. Merokok dari Bapak kan. Dari Bapak Ibu lebur siang. Tak lagi makan siang gini deh. Tak lagi rokok ya. Itu sebenarnya mengubur sifat manusiawi.
melemahkan sifat manusia. Maka insya Allah dengan lenyapnya sifat manusia, baru kena akhirnya nanti kita sadar diri, akan tahu diri Bapak dan Ibu. Di dalam ilmu zikir pun demikian. Kita berzikir-zikir Bapak dan Ibu. Ada zikirnya orang syariat, ada zikirnya orang tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Zikir syariat mah cuma lidah. Berbagai macam zikir, tahlil jadi, tasbih jadi, baca Quran jadi, berkata baik jadi, nasihat jadi, itu zikir semua Bapak. Kemudian zikir tarikat apa? Di kalbu, zikirnya Allah, 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 atau Asmaul Husna, nama-nama Allah di kalbu. Zikir hakikat baru. Zikir hakikat ni tahu Bapak Ibu nak? Zikir hakikat itu adalah sadar dirinya, itu zikir hakikat. Sadar diri ketika kita berzikir, bukan kita yang berzikir, tapi dibantu Allah berzikir. Aku nak zikir hakikat. Ketika kita melaksanakan zikir, orang yang sampai kepada hakikat, dia merasakan ketikanya berzikir, aku bukan berzikir, tapi dibantu oleh Allah untuk berzikir. Tak merasanya nak berzikir. Balik dari berzikir, Allah nak bantu. Itu. Sadar, dibantu. Kenapa? Kita ke Bapak dan Ibu adalah af'al perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Ini berarti ketika kita berzikir, kalau paham hakikat adalah ketika kita berzikir, af'al Allah. Kita Allah. Allah perintah, Allah jadikan af'alnya untuk menyebut namanya. Itu sebenarnya. Allah jadikan perbuatannya untuk menyebut nama Allah. Allah jadikan perbuatannya untuk mengingat Allah. Jadi orang hakikat itu lah merasa melopeh-lopehkan aku. Sadarnya, jadi baru sadar. Jadi tingkat sadar itu apa? Sadar. Orang yang sadar itu merasa tidak ingin orang berbuat. Orang yang tak sadar itu merasa ingin. Aku tak sadar orang saja. Di mana Bapak Ibu? Sadar atau gilo? Mana orang gilo itu? Orang yang merasa dia yang berbuat. Tak sadar orang. Jadi orang yang sampai ke hakikat dia sadar. Sadarnya ketika dia berzikir, ambo cuman dibantu oleh Allah untuk berzikir. Ambo diizinkan oleh Allah untuk datang ke surau. Ambo diizinkan oleh Allah untuk baca Quran. Ambo diizinkan Allah untuk berpuasa. Ambo diizinkan Allah untuk solat malam. Kalau tidak izin Allah, sama je ambo juga lainnya. Tapi itu sebenar. Jadi jangan berbangga Bapak Ibu kalau sedang dalam beribadah. Kalau ada kebanggaan, disikolah lunturnya, disikolah kita Bapak dan Ibu tagalci nama dalam hakikat Bapak dan Ibu. Jadi rasa-rasai sampailah kita sadar diri, yang kita lakukan bukan kita yang melakukan, tapi kita diperlakukan untuk melakukan. Jadi kembali ke Isra kata, siapa orang yang diperjalankan? Yaitu budak Allah. Untuk menjadi budak Allah disebut murah. Ambo hamba Allah mah. Sedekah 100,000 dari hamba Allah. Badai buat nama hamba Allah sedekah. Tahu orang itu ria pula. Itulah ria. Jadi apa yang dikata ria sebenarnya? Takutnya dipuji orang tu ria.
Itulah dia sebenarnya. Menyembunyikan. Barik bersembunyi. Takut dia tahu bang. Itu naria. Kan payah lah sebenarnya bapak dan ibu. Takut dipuji orang ria. Dia payah jauh. Buat nama hamba Allah. Kalau le tujuan buat nama hamba Allah ingin menjadi hamba Allah, tak apa. Aku tujuan kok ria boleh kok. Aku nak bedo di situ kau ni. Jadi untuk bisa menjadi hamba Allah pakai syarat. Apa syarat untuk menjadi hamba Allah? Bapak ibu lah mengaku hamba Allah tu. Allah syarat tu hamba Allah. Syarat untuk menjadi budak Allah yang pertama adalah Islam. Apa pertama? Islam. Beragama Islam. Kalau Islam sudah masuk lain. Islam yang dimaksud di situ Islam menurut Allah, bukan menurut awak. Yang Islam menurut Allah. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku beriman, hai orang-orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kepada Islam secara kafah. Apa itu kafah? Secara keseluruhan, mulai dari darasa titik, mulai dari bulu mulai dari wabun sampai kampung kaki, zahir dan batin sadonyo masuk kepada Islam. Allah masuk. Allah masuk lun. Allah masuk kita ke Islam. Satu, pintu gerbang masuk Islam. Rukun Islam berapa? 5. Pintunya yang tak bisa ditawar 2 kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah bersyahadat gitu kan? Allah. Bagaimana syahadat agar iyo kita masuk? Apa itu syahadat? Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadat berapa? Kau lah kaji bodoh ulang ni ya. Rukun syahadat 3. Taqra'u bilisan wa tasdik biqalbi wa amalu bil arkan. Taqra'u lidah mengucapkan, hati membenarkan, mentasdikkan, membenarkan, anggota mengerjakan. Lidah udah nambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak hati membenarkan. Iyo betulnya. Kalau tinggal rukunnya cik tak sah. Banyak hati membenarkan. Bukti hati membenarkan. Di hati telah ada namanya. Di hati hanya nama Allah. Itu yang benar. Kalaulah nama Allah di hati,
Berarti syahadat hati adalah Allah, 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 Allah. Lisan bapak dan ibu tidak kabar syahadat taruh deh. Hati harus syahadat taruh. Harus Allah, Allah taruh. Kalau lopi dia berarti tidak ambonale. Kalau dia tidak ambonale, maka rusak sado bapak dan ibu. Allahkah membenarkan hati ya? Kadang-kadang lain, kadang-kadang indak. Banyak indaknya daripada lain. Semana itu kita ni. Ya tak? Berarti banyaklah tangga syahadat cakup bapak dah. Tak takobik. Jadi tak tasdik. Tak tapau. Kalaulah tapau di hati, la tasdik di qalbi wa amalu bi arkan, baru anggota merajun. Karena hati tadilah kalimat Allah, baru mata mencolik dengan Allah, baru telinga mendengar dengan Allah, baru kata berkalam dengan Allah, baru gerak dengan Allah, baru satu jalan. Kenapa? Sentralnya telah dengan Allah. Tapi hati je dunia you, alamat tu lah ke dunia you pun. Telinga lah ke dunia you, bapak dan ibu. Apa isi cerik, maka itu yang keluar ke galih. Kopi isi cerik, kopi nan keluar. Teh isi cerik, teh nan keluar. Tak gantung isi cerik, itu yang keluar bukih ni bapak dan ibu. Begitu je kalbu cakap. Dunia isi, dunia situ ni. Piti kau ni, piti situ ni. Pangkat dia kau, pangkat dia situ ni. Itu kalau mak dia. Itu yang keluar. Itu bercara. Murah saja ni bapak dan ibu. Kadang-kadang tak perlulah kita miciang-miciang menculik isi hati orang. Bertunjuk cara bapak ibu. Duduklah je orang tu gak 1 minit, 2 minit, 3 minit dengan cerita. Cerita tu si hati ni. Itu nak kau berarti itu yang dominan di hati. Cerita begini, balado kini. Itu contoh kan? Lagu. Aku kamsa kepada Allah situ. Berarti kalbu sama Allah. Itulah itu bapak. Itu alat ukur secara fisik. Duduklah sebentar dia tu tahu ada hati ni. Bukan masalah busuk hati, pengguna hati saja kau itu busuk. Baru anggota bisa mengerjakan. Kalaulah tasdik di qalbi bukan sekedar mengerjakan, anggota yang dalam pun merasakan. Mulai dari darah setetes, mulai dari bulu sahulai akan merasakan zuk 2 kalimat syahadat tadi. Kalaulah hati tadi membenarkan. Itu pun sebenarnya syahadat itu level 1 sebenarnya bapak dan ibu. Alun-alun masuk level tingkat-tingkatan, masih banyak tingkatan ke dalam diri bapak dan ibu. Tak kena baca sampai ke dalam itu. Jadi itu dasarnya ketika bersyahadat bapak ibu, hati membenarkan dan anggota merasakan. Anggota yang batin merasakan, anggota yang di luar ke bapak dan ibu akan berbuat melakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam berapa dah? 5. Kok tinggal rukun cik lesah solat. Lesah Islam tak? Tak. Rukun Islam 5. Syahadat kita Allah. Solat Allah. Puasa Allah. Zakat sebagian. Nak satu zakat bah? Berarti tinggal rukun cik. Tak satu haji bah? Tinggal rukun. Berarti tidak sempurna rukun. Itu bah, lesah Islam bah. Secara syariat itu dimaafkan. Zakat bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu pula. Puasa bagi yang kuat pula. Bisa ditukar pula dia fidyah. Enak. Solat, iyo harus. Tak tolak tegak. Duduk. Tak tolak duduk. Lolok. Nak lolok. Syarat. Kena syarat sinyak je boleh. Dan solat ini tak boleh hindak.
Jadi Bapak dan Ibu, secara hakikat rukun Islam nan limo ko harus terpakai. Secara syariat ada uzur, ada maaf, tetapi secara hakikat uzur tak uzur harus tetap limo rukun ko harus terpakai. Kau nak sempurna, nak masuk Islam nama Bapak dan Ibu. Olehkah Bapak pakai na limo rukun Islam na limo secara hakikat? Apa itu dua kalimat syahadat? Syahadat menyaksikan. Menyaksikan siapa? Allah. Itu syahadat menyaksikan. Persaksian. Nah, itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatnya mulai itu. Nek saksi aku tiada Tuhan kecuali Allah. Dan nek saksi aku Muhammad itu utusan Allah. Jadi caranya agar siapa yang menyaksikan? Tentu awak. Baca metodenya, baca latihannya agar muncul rasa penyaksian kau kepada Allah. Nah, baca Nah, betul juga cara Bapak dan Ibu. Contoh, ketika kita berzikir. Zikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lisan berkata. Katanya la ilaha illallah. Ketika lisan berkata, akal pikiran memaknai. Lebih bisa akal kita memaknai tak? Tak mengartikan. Arti banyak. Banyak arti itu. Apa cara akal memaknai? Ketika lisan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, akal memaknai. Apa yang dimaknai? Satu je di mana ada akal. Jangan banyak-banyak. Satu makna akal. Apa? Yang dibaca itu la ilaha illallah adalah untuk Allah. Dalam pengguna akal tampak kalimat Allah. Itu pengguna akal. Itu memaknai. Dalam akal tadi, khayalan tadi. Hanya tampak dalam pengguna akal kalimat Allah. Itu maknanya. Aku akan nak makna ni. Kita baca. Apapun yang kita baca. Baik dalam solat. Akal satu maknanya. Kalimat Allah. Jadi lihat. Kalau tak salah makna ini. Hati memahami. Hati merenungi. Itu kejuannya. Banyak hati merenungi. Hanya berkata kalimat Allah. Letak tu Allah tahu. Si aja perenungan mendongakan detak Allah. 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 Dan hasilnya ruh merasakan. Ruh merasakan dengan yang bernama Allah. Muncullah ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ketika sholat itu senang bojonya. Napas turun naik babuni kalimat Allahu Allah. Allah. Akal memaknai hanya khayalan tampak kalimat Allah. Hati hanya berdetak bunyi kalimat Allah. Ketika kita solat Bapak Ibu, jangan lemahkan posisi togak awak. Allahu Akbar. Buik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perasaannya. Dia mengkokoh itu lah. Buik lomah. Semakin lama, buik itu.
Kalaulah metode Bapak dan Ibu, enak cara-caranya. Akhirnya nanti kita menyaksikan, akal menyaksikan tampak kalimat Allah, hati menyaksikan bunyi kalimat Allah, lisan menyaksikan membaca kalimat Allah, dan rasa menyaksikan rasa beserta Allah. Lah menyaksikan itu syahadat di batin. Kemudian rukun Islam nang kedua solat. Solat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam dan zahirnya. Yang batinnya apa tu solat? Fasolli. Apa tu soli? Fasoli. Berhubungan. Ada rasa connect taruh ke Allah. Kenapa? Karena telah menyaksikan. Cakap muncul rasa hubungan. Jadi solat tu mana gini? Perasaan yang ada hubungan dengan yang disaksikan. Tak nak sekali solat. Masuk rukun Islam yang ketiga, puasa. Apa itu puasa? Imsak. Zahiriyah yang menahan ujo. Kita. Apa itu batinnya? Imsak. Menahan pangona selain daripada Allah. Menahan ingatan, menahan pangona selain daripada Allah. Berarti puasa taruh dan batin. Jadi diri yang batin, diri yang jiwa yang di dalam kau, bila puasa ni, apabila tak ada penggunaan ni selain Allah, itu puasa ni. Itu imsak. Menahan diri dari keinginan, dari hubud dunia. Mana keinginan akhirat pun tak ada dunia. Tidak, kalau naik apa, bukan sekedar keinginan dunia, keinginan akhirat pun tidak ada sampai ke situ Bapak dan Ibu. Keinginan dunia, kalau keinginan dunia tentu nan segala lama. Keinginan akhirat apa? Surga. Ke surga tak? Sampai ke situ. Tidak lagi berkeinginan ke akhirat, tapi berkeinginan kepada yang tunggal, kepada yang esa, yang punya dunia dan yang punya akhirat. Itu sudah. Jadi imsak Bapak Ibu yang dikatakan puas, menahan diri, mengik saya berdoa atau kau nak lepas. Yang keempat, zakat. Apa itu zona zakat? Magih, mengembalikan balik sadu ke Allah. Di mana cakap sebab? Di makam hakikat cakap. Tidaklah aku sebenar yang berzikir, tapi aku dibantu oleh Allah. Aku dipesertakan, perbuatannya disuruh oleh Allah untuk menyebut nama. Melepaskan aku cakap. Itu nak zakat sebenar. Mengembalikan balik sadu kepada Allah. Kok gorak-gorak Allah. Kok pandang-pandang Allah. Kok donga-donga Allah. Kok kalam-kalam Allah. Dikembalikan balik kepada Allah. Setidaknya bergajar kita dalam sifat 7 itu Bapak. Dan mengembalikan balik kepada Allah. Kalaulah model itu, zakat tadi intinya. Baru dah bersebut mutu keblaan dan mutu. Mematikan diri sebelum mati. Apa maksudnya matikan diri sebelum mati? Mematikan diri sebelum mati itu Bapak dan Ibu. Mengembalikan si hayun kepada si hayat. Montukkan si hayun, maka hayat yang berkata. Maka hayat yang hidup. Men-off-kan, ibarat HP mematikan HP ya. HP kan ada juga, tapi jangan difungsikan itu maksudnya. Tip masih ada, TV masih ada, tapi dimatikan TV, nanti TV tetap ada. Itu maksudnya. Mendiamkan sifat maknawiyah, barulah sifat ma'ani yang terasa betul-betul. Itu yang mutu kebelahan mutu itu Bapak. Jadi zakat itu mengembalikan balik kepada Allah. Meyakini diri, sadar diri. Tidak ada satupun yang aku. Semua adalah dari Allah. Dan salah pemahaman, tidak ada yang aku. Semuanya adalah Allah. Itu salah deh. Allah namanya. Semuanya adalah dari Allah. Hidupku dari Allah. Pendengaranku dari Allah. Kalamku dari Allah. Kodratku dari Allah. Iradatku dari Allah. Semua dari Allah. Kenapa aku bersabar sikit?
Karena dibantu oleh Allah. Kenapa aku bisa solat? Karena dibantu oleh Allah. Munculkan tampak bantuan Allah tu Bapak dan Ibu. Jadi untuk sampai di situ Bapak Ibu latihan sangat bergodang sekali. Ketika seseorang datang orang kawak, enak, tiba je orang mengatai Pak. Alang muncung. Sumpah serapah keluar. Banyak Pak. Wangi Pak. Ya kan? Apabila seseorang datang seseorang menghinanya, mencacinya, tidak tampak dek kita nan kone kata deh. Nak tampak dek kita ada di situ Allah. Maka kita orang yang buta. Tak tampak dek kita ada peranan Allah di situ deh. Maka kita dianggap buta. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa dia enggak buta? Karena yang kepada hakikat cakap, kenapa yang ngecek? Allah juga yang ngecek. Kan itu kan? Tapi kalau kita faham sampai situ Bapak dan Ibu, insya-Allah kita pun akan terhindar dari kesakit hati di orang. Dendam berkesumat ke orang. Kenapa? Kita sadar bahasa orang itu diizinkan oleh Allah mengatai. Allah mengizinkan itu balik. Kalau Allah mengizinkan itu timu. Tapi kan tak tampak Allah situ. Dan nampak situ siapa? Nampak di situ awak santiang berinya. Itu masalahnya. Akhirnya. Karena aku tadi masih ada. Maka kemarahan itu muncul Bapak dan Ibu-Ibu. Maka kita harus belajar menghabiskan aku tadi. Mengembalikan kepada Allah. InsyaAllah kesabaran itu akan muncul pada pribadi kita. Akan insyaAllah mata hati kita akan dibuka dalam untuk melihat apa sebenarnya di balik kejadian-kejadian. Zakat tu mengembalikan kepada Allah. Dan kembali tadi, itu mah di qalbu tadi hanya kalimat Allah. Kemudian haji. Haji itu apa sebenarnya? Wukuf di padang Arafah. Apa itu wukuf? Berhenti. Berhenti mana? Berhenti mengingat yang lain. Hanya Allah itu secara umum. Tapi kalau kita palu saya dapat berhenti ke dunia, berhenti beranak, berhenti berlaki, berhenti. Malah berhenti bertubuh lagi. Itu sebenarnya. Berhenti alam, habis segala alam. Tinggal wukuf. Tinggal hanya Allah semata-mata. Berarti Bapak Ibu, secara hakikat, 5 bisa terkonak sekali. 1 dari malam mulai. Di haji kita belajar. Secara hakikat. Dan 5 pun tak boleh. Dari syahadat jadi 2. Dari madi mulai. Akan bisa terkonak rukun Islam dan 5 secara otomatis. Tetapi syariat tak bisa macam itu. Jadi hakikat Bapak Ibu, ia harus tak pakai masuk secara kafah tu kepada Islam yang sebenar Bapak dan Ibu. Intinya supaya masuk kalbu tadi, ia kita latih, kita belajar agar hanya nama Allah. Agar hanya nama Allah di kalbu. Kalaulah hanya nama Allah di kalbu, berarti insya Allah itulah tergolong adalah kekasih-kekasih Allah. Masalah kekasih, masalah cinta adalah di hati. Kalaulah hanya nama Allah di hati, berarti yang kita cinta hanyalah Allah. Kalaulah kita cinta kepada Allah, Allah pasti membalas cinta kita Bapak dan Ibu-Ibu. Kalau kita cinta mati, semati-mati penuh nama seorang kekasih perempuan di hati kita, dan tentunya akan balas cinta Pak leh. Dan tentu leh. Akibatnya kita akan sengsara dek cinta kita seorang. Jangankan kepada orang yang jauh dari pasangan kita pun jangan mati-matian mencintainya. Belum tentu ke sayang itu Pak leh. Disayang sekedarnya saja. Jangan sampai lokek di hati. Yang boleh lokek di hati hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Siapa yang cinta hanya kepada Allah dan Rasul, kebahagiaan akan menantinya. Siapa yang mati-matian cinta daripada Allah dan Rasulnya, kesengsaraan akan menanti di ujung. Jadi akhirnya kita kan sampai ke ujung je besok nak. Ujung ini manis lah. Maka hanya Allah dan Rasul nomor satu. Setelah itu terserah awak. Kok bini nombor dua, kok anak terserah. Tapi nomor satu tetap Allah dan Rasul. Jangan dijadikan Allah dan Rasul nomor dua, tetap jadikan nomor satu. Untuk nomor-nomor selanjutnya, terserah dari Bapak Ibu bersama-sama. Jadi supaya tubuh demikian tadi, hati tadilah yang harus kita latih agar selalu bisa menyebut nama Allah. Jadi, lah kita latih setiap hari zikir ke Bapak Ibu. Dan alun juga seperti ini. Dia Allah dan asih Allah yang memberi. Di utang dek kita bau sao semaksimal mungkin. Ya bu, lah bau sao kita semaksimal mungkin. Asih serahkan kepada Allah. Itu bukan mencari rasa. Itu bukan mencari kusut. Tetapi mencari yang punya rasa. Dan mencari yang punya kusut itu sendiri. Ilahi anta maksudi. Waridokah matlubi. Jadi Bapak Ibu, itu syarat pertama, yaitu Islam. Itu yang bisa saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kita sambung-sambung masuk di minggu yang akan datang. Ya tak? Sebab ada lepak guluma ke ngaji, abak ke ngaji. Jadi alhamdulillah sejam mengaji. Untuk selanjutnya, sampai di siku kajian nombor dulu. Mudah-mudahan apa yang bersampaikan kepada kita bersama, dapat kita fahami bersama-sama, dapat kita menjadi pelajaran dari kita bersama-sama. Semoga saja kita pun bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tu silakan kepada Ustaz Al. Baru. Mati lalu.